الآيات وذكر الحكيم وبسنة رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من تأدب بأداب القرآن العظيم صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas rahmat, taufik, hidayah yang senantiasa diberikan kepada kita. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, sosok yang kita tunggu syafaatul uzmanya besok pada hari kiamat. Lebih dari itu, marilah kita senantiasa pula menjaga sekaligus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas takwa Allah kita, tentu dengan beristiqomah di dalam menjalani perintah-perintah Allah terdasar pada keyakinan yang kuat bahwa semua perintah Allah adalah kebenaran mutlak dan pasti menawarkan manfaat, fadilah dan juga hikmah. Juga dengan setia di dalam kita meninggalkan larangan-larangan Allah, terdasar pula pada i'tiqad bahwa sekecil apapun kalau memang larangan Allah, pastilah di dalamnya mengandung benih mafsadah dan pasti mendatangkan dampak negatif, utamanya bagi kita yang berani melanggar larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 sebagaimana saya sampaikan memberikan amanah kepada kita tentang 4 hal penting. Yang pertama, agar kita mencari pahala atau kemaslahatan akhirat melalui pemanfaatan kita atas karunia Allah yang diberikan di dunia. Yang kedua, agar kita tidak melupakan nasib kita, bagian kita, sukses kita di dunia. Yang ketiga, hendaknya kita menebar kebaikan. Dan yang keempat, agar kita tidak membuat kerusakan di muka bumi. Manusia seharusnya berusaha keras untuk menggapai kemaslahatan hidup di dunia pun juga kemaslahatan kita hidup di akhirat kelak, dengan memberikan perhatian atau orientasi terhadap dunia maupun akhirat itu disertai dengan bobot fokus yang proporsional. Sebab untuk urusan menggapai sukses akhirat, Allah memerintah untuk kita mencari. Sementara kalau untuk sukses dunia, Allah hanya memberikan informasi, jangan sampai kita lupakan. Supaya kita mampu menggapai maslahah dunia maupun akhirat, diperlukan kesadaran yang tinggi bagi kita bahwa kita siap atau tidak siap memiliki 2 predikat atau status yang harus kita emban secara baik.
Yang pertama, kita memiliki predikat sebagai Abdullah, hamba Allah. Dan yang kedua, kita berpredikat sebagai Khalifatullah fil ard, sebagai wakil Allah yang ditugasi untuk membuat kemakmuran di muka bumi. Sebagai hamba Allah, kita terikat oleh aturan main di dalam Islam, yakni firman Allah yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Memahami ayat ini semestinya kita berani menyatakan bahwa setiap gerak langkah kita hendaknya mampu menggapai nilai-nilai ibadah. Hal itu sangat mungkin kita lakukan dikarenakan ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Melakukan apapun, kalau kita memang memiliki dua syarat, yakni beriman, yang kedua memiliki niat, maka aktivitas kita apapun akan bisa bernilai ibadah. Walaupun sayang seringkali kita melupakan faktor niat itu sebagai penentu bahwa kita bisa berpahala, bisa bernilai ibadah. Untuk bisa kita laksanakan fungsi kita sebagai hamba Allah dengan baik, kita dituntut untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mulia yang mendukung sukses kita sebagai hamba Allah. Antara lain kita harus memiliki sifat taat, patuh, tunduk, tawadhu, berserah diri, dan mudah diatur. Tanpa sifat-sifat itu sulit kiranya kita bisa memerankan diri kita sebagai hamba Allah yang baik. Kemudian yang kedua, sebagai wakil Allah di muka bumi, maka kita terikat oleh firman Allah. Yang pertama adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan yang kedua, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita memang didesain oleh Allah untuk menjadi pemakmur di muka bumi, menjadi khalifah di muka bumi, dan kita diciptakan dari tanah, ditugasi pula untuk memakmurkan tanah atau dunia atau bumi. Supaya kita bisa sukses menjalani fungsi kita sebagai Khalifatullah fil ard, kita pun juga harus mengusung sifat-sifat mulia yang mendukung sukses kita sebagai Khalifatullah fil ard. Antara lain, kita harus memiliki sifat jujur, amanah, adil, disiplin, kreatif, inovatif, suka membangun. Tanpa sifat-sifat itu mustahil kiranya kita mampu menunaikan tugas kita sebagai Khalifatullah fil ard. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia juga dituntut untuk bijak di dalam menilai serta memberikan perhatian terhadap dunia dan akhirat. Oleh karena itu kepada kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya kita memandang dunia ini adalah anugerah Allah yang memang diberikan kepada kita untuk dimanfaatkan, untuk dirawat, juga untuk diberdayakan sebagai langkah kita agar mampu menunaikan tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun sebagai Khalifatullah fil ard. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 menyatakan bahwa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah adalah zat yang menciptakan untuk kamu sekalian apapun yang ada di dunia atau di bumi seluruhnya. Walaupun demikian, kita dilarang untuk lalu melakukan eksploitasi terhadap dunia. Kita memonopoli dunia disebabkan ada jutaan manusia
yang memiliki hak yang sama. Maka jangan sampai ada tabrakan untuk hal itu. Yang kedua, perlunya kita memposisikan dunia sebagai wasilah, bukan sebagai ghayah, sebagai perantara, sebagai media untuk menggapai sukses di akhirat besok. Itulah makanya Rasulullah juga wanti-wanti ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita bertanam. Adapun panen sejatinya adalah di akhirat kelak. Walaupun demikian, boleh pula kita mencicil panen di dunia, walaupun panen di dunia tentu tidak seindah atau sebaik panen di akhirat. Namun sayang, barangkali akibat dari kita terbiasa dengan hidup yang serba instan, maka banyak di antara kita yang sudah keburu untuk segera memanen tanaman kita di dunia dan ingin dipanen di dunia juga. Ini patut disayangkan. Maka harus ada yang diinvestasikan untuk dipanen di akhirat kelak yang bersifat lebih abadi. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita bersungguh-sungguh baik di dalam mencari kemaslahatan dunia maupun juga mencari kemaslahatan akhirat. Sehingga ada qaul sahabat yang mengatakan sebagai sabda Rasul, "Aimal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerjalah sungguh-sungguh kamu untuk urusan keberhasilan duniamu, dan hendaklah kamu memiliki anggapan bahwa kamu akan hidup selama-lamanya. Tetapi bersungguh-sungguh pula lah kamu dalam urusan sukses akhirat, beranggapanlah kamu akan mati besok. Dengan prinsip seperti itu, maka kita akan serius untuk sukses dunia, serius pula untuk sukses di akhirat. Selanjutnya yang keempat, kita perlu menghindari malapetaka yang diakibatkan oleh kita memiliki sifat hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu condong mencintai dunia sampai batas kita membenci akhirat. Syekh Muhammad Syakib Arsalan ketika ditanya oleh seorang murid, apa penyebab Islam tidak maju sementara Barat maju? Satu di antara jawabannya adalah karena orang Islam adalah memiliki sifat hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalaulah kita terlalu cinta dunia sementara kita benci kepada akhirat, maka tidak ada waktu bagi kita untuk menyiapkan bekal di akhirat. Dan kita akan ingin terus hidup di dunia, dan itu merupakan malapetaka yang harus kita juga hindari. Dalam kaitan ini selanjutnya yang kelima, kita perlu menjadikan sukses kita di dunia untuk mendukung sukses kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sabdanya bahwa al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang mampu untuk mengelola nafsunya dan aktivitas perbuatan kegiatannya diarahkan untuk lebih membidik kehidupan setelah mati, kehidupan setelah dunia. Disebut cerdas karena orang ini tahu bahwa ada dua alam berikutnya yang jauh lebih panjang. Ada alam barzah yang sangat panjang, sudah ada siksa, sudah ada nikmat. Yang kedua adalah alam akhirat yang jauh lebih panjang, bahkan abadi. Kalau orientasi hidup kita untuk membidik dua alam itu, maka kita adalah orang-orang yang cerdas. Selanjutnya, mari kita senantiasa mengamalkan doa kita,
sapu jagat yang akan membuat kita diberi anugerah Allah untuk sukses bahagia di dunia maupun di akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita mampu menangkap pesan-pesan moral yang bersumberkan ayat Al-Qur'an, praktik para orang-orang soleh. Allah pula memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur wa ghafara dzunubal muslimin as-shaimin al-maghfur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaquna fid dunya hatta al-akhirah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qad qala 'azza min qa'il, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.